Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Anda dan saya pasti punya pengalaman menemukan seorang anak kecil yang tidak ada orang tuanya. Kita pasti kemudian akan bertanya, kamu datang ke sini dengan siapa? Di mana mamamu? Di mana papamu? Karena biasanya anak-anak itu selalu ada orang tuanya. Jarang anak-anak yang dilepaskan sendirian. Karena memang anak itu kalau hilang pasti dicari. Bahkan diusahakan supaya jangan sampai hilang, maka ditemani. Dan itu seperti perumpamaan di dalam Injil tentang domba yang hilang. Satu, tetap dicari, bahkan meninggalkan yang 99 yang tidak hilang. Tuhan mengatakan, aku tidak akan membiarkan satupun dari anak-anak ini hilang. Maka betapa senangnya kalau kita bisa menjadi anak-anak. Dan itu yang diminta Tuhan. Barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan untuk itu dibutuhkan pertobatan. Pertobatan itu berarti mengubah arah, mengubah cara pandang, mengubah mindset, mengubah perspektif. Kita diminta memandang dunia ini seperti seorang anak kecil. Itu perspektif yang membantu kita untuk mengenali kerajaan Allah. Mengapa begitu? Karena kerajaan Allah itu masalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, tetapi masalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan itulah anak-anak. Anak-anak itu tidak mengenal kepalsuan. Ya katakan ya, tidak ya dikatakan tidak. Tidak terlalu banyak berpikir juga. Maka seringkali saya lihat orang tuanya itu kalau pergi sama anak-anak kadang-kadang dia khawatir nanti kalau anak-anaknya itu tiba-tiba nyeplos mengatakan sesuatu yang benar. Kadang-kadang malah sebelum anaknya cerita sudah dibekat dulu mulutnya supaya tidak mengatakan kebenaran. Ya karena anak-anak itu tidak mengenal yang namanya kepalsuan, kemudian sembunyi-sembunyi, tidak mengerti. Karena itu kalau mau sungguh-sungguh masuk dalam kerajaan Allah ya seperti anak kecil itu, yang tahunya kebenaran. Karena memang kerajaan Allah itu persoalan kebenaran. Kebenaran itulah yang akan membebaskan engkau. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selesai. Nggak usah dipikir terlalu jauh, malah mumet sendiri. Itulah anak kecil, selalu ada di dalam kebenaran. Dan yang menjadi kebenaran bagi anak kecil adalah bahwa papa mamanya mencintai dia. Kalau dia dekat dengan papa mamanya, aman sudah. Itu. Yang kedua masalah sukacita. Anak kecil itu tidak mengenal penderitaan. Anda tentu punya pengalaman. Seorang anak kecil yang ditinggal meninggal, entah papanya entah mamanya, malah selfie di depan peti matinya. Lah karena dia belum mengerti menderita. Betapa bahagianya kalau kita seperti anak kecil. Menderita aja tidak ngerti. Yang ada adalah sukacita. Dan itu terbukti oleh sains, oleh riset. Di dalam riset ditemukan bahwa anak kecil itu rata-rata tertawa sehari 100 kali. Bahkan itu dikatakan minimum. Tapi makin tua makin berkurang tuh ketawanya. Kalau toh ketawa, ya ketawa kecut. Sampai terkenal yang namanya grumpy old man, grumpy old lady. Makin tua kita makin grumpy. Makin tidak bisa positif, tidak cerah wajahnya. Maaf itu seperti unta yang wajahnya ditekuk-tekuk karena mau kebelet ke belakang.
tidak lagi menemukan sukacita dalam kehidupan ini. Dan itu merupakan bukti bahwa sukacita itu bukan masalah apa yang di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Anak kecil itu gampang sekali dibahagiakan. Ditemani, diajak ngobrol, diganggu sedikit aja udah senang sekali. Orang tua ditemani malah kadang-kadang cerewet, ngomel. Gak semua orang tua sih, tapi ya seperti itulah. Anda mengerti yang saya maksudkan. Dan kerajaan surga itu masalah sukacita serta damai sejahtera. Anak kecil itu membawa damai. Jarang anak kecil yang musuhan sampai lama itu. Berantem, habis itu main baik lagi. Orang tuanya yang kadang-kadang nggak berdamai-berdamai. Dan anak kecil itu selalu membawa damai sejahtera. Ya. Kemana-mana itu menjadi pusat yang menggembirakan. Karena tidak dibebani oleh banyak pikiran. Anak kecil juga tidak terlalu membawa persoalan-persoalan di masa lalu. Enggak. Apa yang ada yang hari itu, itulah yang dia hadapi, itulah yang dia syukuri, dan dia hadir sepenuhnya, I am here for you, sadar tidak sadar, dan menemukan sukacita. Nanti ketika makin lanjut umurnya, makin banyak pikiran yang membebaninya. Padahal tidak harus dibawa. Masa lalu dengan segala persoalannya sudah lewat, tidak usah pusing. Masa depan, belum tahu apa-apa, nggak usah khawatir. Nggak tahu kok ya khawatir. Anak kecil begitu. Maka Tuhan meminta kita supaya menjadi seperti anak kecil. Yang selalu hidup dalam kebenaran, penuh sukacita, dan selalu membawa damai dimanapun kita berada. Karena percaya bahwa dia pasti dijaga, dia pasti dilindungi. Anak kecil memang begitu. Kalau ditinggal sedikit dia langsung lihat, kalau nggak ada langsung dia menangis. Karena hidupnya adalah papa mamanya. Kalau ada papa mamanya di dekatnya ya sudah selesai, aman. Kalau kita bisa seperti itu dengan Tuhan, sebetulnya kita bisa juga hidup dalam kebenaran, juga tidak takut, tidak khawatir, kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Salah satu caranya untuk bisa hidup di dalam kedamaian, dalam kebenaran, rasa syukur dan sukacita adalah meditasi sederhana. Dan ini mudah, karena intinya adalah istirahat. Jadi ketika kita bermeditasi, justru kita tidak banyak berpikir tetapi beristirahat. Mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan perasaan, dan istirahat di dalam kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Rest in the loving presence of God. Gampang cuman rest. Nggak mikir apa-apa, nggak buat apa-apa. Rest, jadi sungguh-sungguh rest. Melepas semua, istirahat di dalam kehadiran Allah yang penuh kasih. Seperti di depan tabernakel, istirahat di depan Allah. Tapi sebetulnya kita bukan di depan, tetapi di dalam. In the hand of God presence. Rest in the presence of God, loving presence of God. Kita bisa menikmatinya, beristirahat dalam kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Istirahat saja, aman, damai, dan menyembuhkan. Maka mari kita mempunyai mindset seperti anak kecil yang selalu hidup dalam kebenaran, hadir sepenuhnya dalam setiap peristiwa, dan selalu merasa dekat dengan Allah yang menjaga kita. Dialah yang memelihara kita, nggak usah khawatir. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.